Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara Jombang akan mempresentasikan materi kompensasi berdasarkan kompetensi dari mata kuliah Manajemen Kompensasi dengan dosen pengampu Ibu Mardi Astuti, SEMM. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Verlina Safahadinda, yang kedua Rati Sanggarwati, dan yang ketiga yaitu Nani Wahidatul Fauzia. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Fungsi pemberian kompensasi. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik dan lebih produktif. Yang kedua, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Pemberian kompensasi yang baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik dan lebih produktif. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kompensasi secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Kriteria pemberian kompensasi. Yang pertama, biaya hidup. Biaya hidup berorientasi kepada kebutuhan pegawai yang dipentingkan. Artinya, meskipun ada inflasi yang berarti biaya hidup naik, maka kompensasi pun harus mengikutinya. Yang kedua, produktivitas. Meningkatnya produktivitas pegawai akan berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan. Maka, perusahaan harus mempunyai timbal balik seperti pemberian kompensasi berdasarkan kompetensi yang dimiliki pegawai. Yang ketiga, skala upah atau gaji yang berlaku. Secara umum, organisasi mempunyai skala pemberian kompensasi yang telah disesuaikan dengan sifat maupun besar kecilnya organisasi. Yang keempat, kemampuan membayar. Kemampuan perusahaan dalam pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan biaya keseluruhan organisasi yang telah diperhitungkan. Yang kelima, upah atau gaji. Untuk menarik dan mempertahankan pegawai, perusahaan harus memberikan motivasi dan kompensasi berupa upah atau gaji. Manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengembangkan sistem dan mekanisme kompensasi dalam suatu organisasi, sehingga terbentuk suatu keseimbangan penerimaan antara individu dan organisasi. Di sisi lain, tujuan dari manajemen kompensasi yaitu yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Yang keempat, menjamin keadilan. Yang kelima, mengikuti aturan hukum. Yang keenam, mengendalikan biaya. Konsep kompetensi. Yang pertama, karakteristik dasar, mencakup personality atau kepribadian seseorang dan dapat memprediksikan sikap seseorang pada situasi tertentu. Yang kedua, hubungan kausal, dapat diartikan bahwa kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksi performasi seseorang. Yang ketiga, kriteria acuan. Kriteria dijadikan acuan kompetensi secara nyata akan memprediksi seseorang yang bekerja dengan baik atau buruk, sebagaimana terukur pada kriteria spesifik atau standar. Kompensasi berdasarkan kompetensi. Kompensasi berbasis kompetensi merupakan suatu metode yang memanfaatkan kompetensi sebagai tolak ukur dalam menentukan kompensasi yang diterima individu yang berkontribusi untuk meningkatkan value perusahaan. Adapun tahapan-tahapan dalam membangun kompensasi berdasarkan kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama, mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan, kompetensi-kompetensi perorangan yang menghasilkan performance dan hasil performance tersebut untuk setiap level dalam kelompok kerja. Yang kedua, menentukan persentase relatif. Menentukan persentase relatif untuk total kompensasi yang diberikan organisasi untuk peran jabatan, kompetensi personil, dan hasil performance. Model kompetensi. Model kompetensi dibedakan menurut kepentingannya menjadi model kompetensi untuk leadership, coordination, expert, and support.
Model kompetensi untuk kepemimpinan dan koordinator meliputi komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, berpikir konseptual, pengambilan keputusan, mengembangkan orang lain, standar profesionalisme tinggi. Model kompetensi untuk expert and support pada dasarnya juga sama dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir kreatif dan inovatif. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.